Oke, halo. Jadi pertemuan materi selanjutnya dari uh, pembelajaran kita itu adalah blog. Jadi sebelum bikin real website nanti di kelas 2, paling tidak kalian tahu cara membuat blog. Jadi blog itu uh, apa sih? Dia platform. Oke. Yang dia maksudnya dia sama website tapi dia isinya lebih fokus ke pemikiran atau apa ya, kayak kalau kalian punya pemikiran ada yang mau tunjukkan atau kalian punya tulisan atau karya yang ingin kalian tunjukkan ke orang lain. Nah, biasanya kita buatnya di blog. Nah, tujuannya apa kegunaannya blog? Pertama, aku pertama dia bisa jadi portofolionya kalian. Itu yang paling, kalau saya sih tujuan yang paling realnya itu portofolionya kalian. Jadi contoh, misalkan kalian mau mengurus sesuatu, anggaplah itu beasiswa, pertukaran pelajar, atau misalkan pekerjaan. Blog bisa jadi sebagai portofolionya kalian atau sebagai bukti bahwa atas karya-karya apa yang sudah kalian buat. Nah, terlepas dari misalkan kalian punya sertifikat atau enggak, tapi kan enggak semua karyanya kalian itu ada sertifikatnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat blog. Oke. Nah, untuk membuat blog sendiri itu ada banyak ada banyak cara, ada banyak situs pembuatan yang melayani pembuatan blog. Paling tidak ada dua. Pertama namanya Blogger. Nah, blogger.com ini yang paling tua. Contohnya yang saya buat itu ini. Ini saya buat waktu kuliah. Oke, karena waktu kuliah, pertama kekurangannya banyak sekali. Pertama dia tidak responsif dan sebagainya. Terus contoh lainnya itu pakai ini. Ini yang dibuat sama kakak kelasnya kalian. Dan masih update sampai 12, 15 ya, sampai sekarang. Nah, kalau kalian perhatikan memang blog isinya itu kayak tulisan-tulisan ya yang dari pemikirannya dia lah gitu. Hobinya dia misalkan teknologi, dia post yang kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian juga punya hobi misalkan motret, hasil potretannya kalian bisa cantumkan di sini. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalkan kayak foto, mungkin selain Instagram boleh, tapi biasanya Instagram kan posisinya gitu-gitu saja. Tapi kalau di blog kalian bisa buat temanya sendiri, kayak tampilannya ini semua kalian bisa minimize sendiri, walaupun terbatas, masih terbatas. Oke, kita langsung saja ke WordPress. Jadi WordPress. Nah, WordPress ini yang paling sering digunakan sekarang untuk buat blog atau buat website. Nah, ada banyak yang lain sebenarnya kalau misalkan buat blog, banyak yang lain, tapi berbayar, itu masalahnya. Nah, ini saya sudah bikin ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian kunjungi websitenya WordPress, silahkan kunjungi di sini www atau http://wordpress.com. Langsung masuk ke sini. Nah, di sini kalian bisa buat websitenya, tapi kalau website pasti berbayar. Jadi kita ini tapi kita bisa ambil yang ini, yang free-nya saja. Walaupun terbatas. Nah, caranya untuk register, pertama masukkan ini. Jadi ini cara buat registernya. Pertama masukkan emailnya kalian.
Oke, jadi dia nggak bisa. Oke, berarti mau nggak mau harus pakai Gmail. Ah, hmm, 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 hmm. Epson nggak bisa. Oke, bisa buat sini, bisa bisa misalkan kalian bisa buat jadi paling aman buat Gmail bisa. Bisa juga Outlook kayak. Oke, bisa. Jadi Outlook, Gmail kayaknya bisa. Tadi kayaknya kalau domain pribadi nggak bisa. Nah, kalian buat akunnya di sini, create akun. Oke, terus buat domainnya. Domain itu ini alamat web atau oke. Nah, kalau kita cek di email nanti akan muncul di sini. Untuk validasinya, buka emailnya kalian ini di Outlook. Saya pakai Outlook. Terus confirm. Bisa pakai Gmail, nggak masalah. Oke. Terus inilah ini tampilannya, tampilan awalnya. Kalau misalkan kalian sudah login di WordPress. Oke. Reset. Oke. Nah, ini kembali ke yang tadi lah. Ini back. Oke lah, kita coba login. Oke, domainnya anggaplah kita coba Labcom SMA Sion. Oke, kita buat ini. Nah, di sini ada pilihan domainnya di bawah. Nah, kalau yang misalkan .in, misalkan dia .com atau .id, .com. Nah, ini artinya kita harus bayar kalau misalkan kita mau pakai nama ini. Jadi address ini, jadi domain itu ibaratnya addressnya kalian, alamatnya kalian kalau dalam internet. Ada free-nya, tapi kalau free dia harus nebeng ke WordPress-nya sendiri, wordpress.com. Nah, di sini dan ini harus unik. Jadi contoh, misalkan yang paling sering saya tulis nama sendiri salah, Okta. Nah, lihat di sini ada Okta 904730101. Kenapa saya tidak bisa pakai Okta WordPress.com? Karena sudah ada nilai, sudah ada yang buat. Jadi contohnya kalau artinya pemilik domain ini sudah ada yang punya. Oh iya, oke. Nah, karena sudah ada yang pemiliknya yang punya, berarti kita tidak bisa pakai lagi nih. Berarti caranya itu ya, pertama bisa kasihkan angka atau bagaimana. Kalau untuk tadi saya coba Labcom SMA Sion. Oke, ternyata masih bisa. Pilih saja yang ini, select. Tunggu, ini lagi pembuatan websitenya kalian lagi dibuat. Oke. Nah, setelah berhasil, dia akan modelnya seperti ini. Oke.
Nah, di sini kita akan buat, di sini kita akan mulai buat websitenya kalian. Ini sudah ada kalau nggak salah. Nah, ini. Kalau saya buka, oke, kalau saya buka browser, masukkan alamat domain yang tadi, sudah ada. Gini. Cuman belum, ini masih coming soon, belum dipublish semuanya. Berarti kita bikin dulu baru nanti dipublish. Oke. Kurang lebih seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gimana cara apa langkah-langkah awal ketika kita ingin membuat sebuah website. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak.